Kenapa tidak kemudian harusnya yang pertama pindah adalah kantor presiden dan DPR? Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih terus join bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan sampai hari ini masih terus saja mengundang kontroversi. Hanya saja kemudian tentu kontroversi ini sepertinya tidak akan bisa merubah keputusan negara, atau dalam ini adalah keputusan pemerintah yang merepresentasikan negara. Bukan berarti tidak partisipatif. Publik didengar suaranya, tapi bukan berarti itu serta-merta didengar. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara partisipasi adalah kualitasnya yang harus dilihat. Itu adalah bagaimana pemerintah kemudian mendengar partisipasi itu. Walau apakah karena partisipasi publik kurang berkualitas atau karena pemerintahnya tidak mendengar. Ini adalah sebuah diskusi yang lain. Tapi yang pasti bahwa sepertinya meskipun mengundang banyak kontroversi, pemindahan ibu kota negara hampir pasti. Saya menyebut bahwa hampir pasti, bahkan sebenarnya kalau dipresentasikan maka derajat pemindahannya adalah sudah mencapai pada angka 99,99%. Sisa 0,1%. Kenapa saya menyebut hampir pasti? Karena sepertinya sekarang ini ada konsolidasi yang dilakukan oleh beberapa elit, beberapa orang-orang yang mengklaim sebagai pemerhati gitu kan, untuk kemudian melakukan uji ke Mahkamah Konstitusi. 0,1% adalah sangat menentukan untuk menjadi 100%. Bisa saja kemudian berbalik menjadi 100% tidak jadi, kalau itu kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan konstitusinya. Yaitu adalah Undang-Undang IKN yang dibahas secara maraton tercepat di DPR dan kemudian tiba-tiba diketuk palu. Tapi ketahuilah bahwa kalau kita mencoba merefleksi ke belakang, belum ada saja undang-undangnya, pemerintah sudah mulai proses menata untuk pemindahan ibu kota negara. Apalagi sekarang ini sudah ada legitimasi undang-undang dari DPR. Teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas lagi pada posisi kontroversi itu. Karena yang pasti adalah sesungguhnya kita tidak akan berdebat apakah ibu kota negara pindah atau tidak pindah. Saya ingin menyatakan bahwa 100% adalah mendukung pemerintah pusat untuk membangun namanya Kalimantan atau Kalimantan Timur yang ditunjuk sebagai ibu kota negara. Bahkan Kalimantan Timur sejatinya jauh lebih maju daripada Jakarta. Meskipun dalam konteks lain tidak berarti bahwa membangun sebuah daerah harus dijadikan sebagai ibu kota negara. Karena kalau logik yang dibangun adalah membangun sebuah daerah harus menjadi ibu kota negara, maka sebuah daerah akan menjadi bergerak untuk meminta sebagai ibu kota negara. Dalam konsepsi negara adalah seluruh negara kesatuan ini, maka pemerintah wajib hukumnya membangun sebuah daerah. Tidak hanya karena kemudian menjadi ibu kota negara. Sekali lagi teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas pada kontroversi pemindahan ibu kota negaranya. Tapi kita akan masuk ke paling tidak dua hal yang akan dibahas dalam konteks ini. Pertama adalah kami ingin mengajak kepada kita semua untuk coba melihat pada posisinya, melihat pada angka atau alokasi anggaran yang disiapkan untuk proses pemindahan ibu kota negara yang nilainya cukup fantastis, mengambil angka pada hampir pada 40% gitu. Jadi yang duit atau kebutuhan alokasi anggaran untuk pemindahan ibu kota negara sesuai dengan pernyataan Presiden sendiri menyatakan bahwa membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu adalah 501 triliun. Ini adalah posisi yang kita akan bahas sebentar gitu ya. Yang kedua adalah yang penting juga kita bahas menurut saya adalah pada posisinya adalah distribusi. Siapa yang duluan harus pindah? Apakah penting betul harus TNI dan Polri duluan lalu kemudian mengikuti ASN untuk kemudian dibawa ke Kalimantan sana untuk dipindahkan gitu ya? Atau jangan-jangan justru kemudian ada institusi lainnya justru harusnya lebih dulu untuk kemudian yang lain bergerak kalau memang kita serius memindahkan ibu kota negara. Bukan karena faktor lain. Saya tidak ingin mengajak kita juga untuk berdiskusi pada posisi apakah ini ada kepentingan untuk oligarki dan macam-macam gitu ya. Ada potensial korupsi katanya karena duitnya besar. Bagi kami sebenarnya adalah bagi saya bahwa korupsi itu terjadi bukan karena pemindahan ibu kota negara. Korupsi terjadi di mana saja. Kita lihat juga sekarang ini adalah ada 337 kepala negara sejak tahun 2005 itu kemudian ditangkap oleh
aparat penegak hukum karena korupsi. Jadi bukan karena pindahnya ibu kota negara. Potensial namanya oligarki politik berkolusi atau berselingkuh dengan oligarki ekonomi itu bisa terjadi di mana saja, kemudian melahirkan para cukup untuk merampas demokrasi. Itu terjadi karena perilaku pejabat kita dan lemahnya pengawasan di kita semua. Jadi dimanapun saja, ini adalah bukti nyata banyaknya penegak hukum, banyaknya pejabat kita yang ditangkap. Sekali lagi bukan di situ konteksnya, tapi yang akan kita bahas adalah pada posisinya adalah bagaimana menempatkan alokasi anggaran yang 501 triliun itu. Baik, teman-teman sekalian, kita akan bahas pada poin pertama, yaitu adalah angka alokasi anggaran. Yang mana penting sebenarnya adalah pada posisinya urgensi. Kita akan membahas pada posisi adalah priority, urgensi, dan mendesak. Dalam terminologi tiga hal ini adalah urgensi, priority, dan mendesak. Tafsirnya bisa menjadi satu, kalau itu kemudian pemerintah memberi tafsir. Kita selalu menyebut adalah tafsir kekuasaan. Orang begitu gampang menyatakan bahwa ini adalah prioritas. Dan bahkan orang akan menjadi sangat begitu mudah menyatakan bahwa ini adalah urgent. Tapi kemudian kalau kita menyatakan yang mana paling mendesak, maka sesungguhnya adalah masuk pada mandat negara. Teman-teman sekalian, sampai hari ini sesungguhnya adalah kita melihat bahwa pelayanan publik kita masih sangat amburadul. Pelayanan paling sebenarnya adalah pelayanan dasar kita itu adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kita tahu betul bahwa misalnya kalau kita bicara pada pendidikan, kita masih jauh terpuruk daripada negara-negara lain. Fasilitas pelayanan pendidikan kita di ruang kelas saja, kita punya angka ruang kelas sebenarnya pada angka 1,2 juta ruang kelas. Dari 1,2 juta ruang kelas itu ya, SD, SMP, SMA gitu ya, totalnya 1,22,064 ruang kelas gitu ya. Jadi ada 1.227.064 ruang kelas kita di Indonesia. Dari posisi ini sebenarnya adalah yang kondisinya baik hanya 19%. Ada posisinya adalah sebenarnya 81% itu adalah rusak kondisi sekolah kita. Ruang kelas, bagaimana mungkin kita berbicara kualitas kalau ruang kelasnya rusak? Dan ini adalah PR kita semua. Dalam hitungan sebenarnya adalah berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Legislatif untuk menyelesaikan satu ruang kelas sebenarnya adalah hanya berada pada angka 128 juta. Itu artinya sebenarnya kalau angka 501 triliun maka bisa menyelesaikan ruang kelas sebenarnya bahkan berada pada angka 1,7 ruang kelas. Artinya seluruh ruang kelas yang rusak bisa selesai, bahkan menambah ruang kelas baru. Anak-anak yang selama ini masih bersekolah di emperan, tidak punya ruang kelas itu kemudian bisa dibangun ruang kelas supaya bisa menikmati sekolah aman dan nyaman. Itu artinya dalam posisinya adalah mereka akan bisa menerima pendidikan yang baik. Tapi itu adalah fakta. Realitas bahwa ternyata kecenderungan kita berpikir dalam tafsir yang mana mendesak itu adalah sebuah diskursus yang ternyata mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Pada posisi yang lain adalah sekali lagi pada posisi adalah angka 501 triliun. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa sekarang ini kondisi ekonomi kita belum baik-baik amat. Meskipun dalam pandemi ini dibanding tahun 2020 ada progres yang baik. Tapi berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, utang kita sekarang ini berada pada posisi sebenarnya adalah 6,6 triliun gitu ya, 6.687,28 triliun. Itu jauh sebenarnya meningkat di tahun 2020. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya di tahun sekarang ini maka pelebaran defisit akibat pandemi sudah tidak berlaku. Undang-undang keuangan kita menyatakan bahwa harusnya defisit kita itu berada pada posisi hanya 3,5%. Ingat, utang kita semakin bertambah, pendapatan masih belum bisa mensuplai, tapi kemudian belanja kita semakin meningkat. Gimana bisa membayar utang? BPK kita pernah memberikan warning kepada pemerintah untuk segera hati-hati, jangan sampai gagal bayar. Itulah posisi yang sebenarnya harus kita lihat bahwa apakah penting sekarang untuk pindah kota, ibu kota negara atau tidak. Karena kalau kita lihat bahwa penyelesaiannya adalah problem, paling tidak ada 5 hal yang disebutkan oleh pemerintah selama ini bahwa kenapa penting ibu kota negara pindah. Salah satunya adalah selalu dijustifikasi bahwa beban ibu kota negara Jakarta sekarang ini sudah tidak mampu karena kemacetan.
kemacetan kan bisa diselesaikan dengan bagaimana mendistribusi pembangunan daerah. Dan kalau kita menganalogikan sebenarnya tadi, menghitung-hitung, bukan menganalogi, hitung-hitung, selain dengan persoalan pendidikan, kalau seandainya 1 triliun dibagi distribusi ke daerah, maka sebenarnya adalah masing-masing kabupaten bisa mencapai angka 1 triliun. Ingat, kabupaten kita hanya 524. Tambah sedikit saja, untuk kemudian kita betul-betul memberikan afirmasi, tambah masing-masing daerah 1 triliun, maka insya Allah pembangunan menjadi lebih signifikan terasa di daerah. Kalau memang tujuannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan pembangunan daerah, memajukan daerah dan macam-macam. Walau. Tapi itu adalah yang perlu kita diskusikan. Poin yang kedua dalam tema kita ini kita bahas adalah juga soal berkaitan distribusi pegawai gitu ya. Kalau kita lihat penjelasan dari pemerintah, maka untuk pemindahan ibu kota negara ini, maka akan diikuti yang pertama kali untuk pindah ke sana adalah itu TNI dan Polri. Alasannya adalah soal keamanan, memastikan setup keamanan di sana. Lalu kemudian diikuti kepegawaian. Bagi saya ini adalah tidak ada masalah. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kenapa tidak kemudian harusnya yang pertama pindah adalah kantor presiden dan DPR. Kita sudah banyak belajar pemekaran daerah-daerah. Kalau ternyata kantor bupatinya tidak berpindah ke daerah awal, maka pada saat itu kemudian kantor-kantor dinas tidak bergerak begitu cepat, tidak bersedia dengan baik. Tapi kalau lebih awal kantor bupatinya berpindah ke sana, maka yang lain pasti ngikut. Begitulah sebenarnya pembelajaran yang baik. Dan ketahuilah secara konstitusi pun sebenarnya akan menjadi perdebatan. Ingat, disebutkan di sana bahwa MPR akan bersidang untuk MPR akan bersidang 1 kali setahun. Itu adalah di ibu kota negara. Begitu dinyatakan ibu kota negara adalah Kalimantan, maka harusnya MPR sudah berkantor di sana. Termasuk DPR. Walau apakah serius DPR, kenapa mereka tidak begitu sangat kekeh menetapkan undang-undang, tapi kemudian tidak mengikutkan bahwa oke, sebagai contoh yang baik, maka DPR yang paling duluan pindah ke sana, gitu ya. Itu yang harus kita lihat. Yang kedua adalah partai politik. Ketahuilah bahwa dalam undang-undang partai politik disebutkan bahwa kantor DPP, kantor pusat partai politik itu berkantor di ibu kota negara. Pertanyaan besarnya adalah, apakah partai politik segera akan berpindah ke Kalimantan atau jangan tetap Jakarta? Walau. Ingat, dalam hukum dikenal adalah ada kepastian hukum dan keadilan hukum itu sendiri. Jangan sampai kemudian yang didistribusikan hanya pegawai, tapi kemudian para elit tetap di Jakarta. Itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka bagi yang harus sebenarnya didiskusikan adalah kapan kepastian para pejabat kita untuk pindah ke sana. Kalau itu kemudian bergerak ke sana, maka agenda misi untuk pemerataan pembangunan semuanya saya kira akan ikut untuk ke sana. Tapi sepanjang bahwa elitnya tetap di Jakarta, maka proses misi yang disebut pemerataan pembangunan akan tertati-tati.